نكشر ولا نتنفر، ويوحد الله في قلبك، قادر في عسرك يسر. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه، صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم. محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتدخلني ما أشغل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتوح العارفين. وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma, Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahid nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati Sahibul Bait, pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah, Ustazah Hajah Azizah beserta keluarga besar seluruhnya. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala
yang memberikan kita karunia nikmat anugerah yang besar seluruhnya, yang mana dengan nikmat tersebut kita bisa hadir duduk di majelis ini, yang semoga duduk hadirnya kita di majelis ini menambah keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah golongkan kita menjadi hamba-hambanya yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad SAW yang telah menuntun kita umatnya minad dhulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, apa namanya yang ngaji di grup A sama di grup B? Ada namanya Winda. Ada? Winda ada, Ibu Winda. Dia kayak udah selesai baca aja, apa belum tuh? Belum di checklist. Alhamdulillah. Sama Mungiati. Iya, udah Winda. Yang Mungiati ada? Udah juga. Udah juga. Soalnya belum di checklist nih sama Fitriah. Fitriah siapa ya? Gak ada. Fitriah Bu Haji Erah nih belum di checklist kali. Kelupaan. Iya berarti Silvi. Terus ya, nanti coba belum di checklist aja itu. Nah, hadirin hadirat hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita yaitu daripada kitab Bulughul Maram hadis Bulughul Maram sampai kepada babul izalatun najasa, sampai kepada hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24 An Amr bin Kharijah radhiyallahu ta'ala anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifi. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahhahahu. Ini hadis sekarang kita baca hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24 dari Sayyidina Amr bin Kharijah. Sayyidina Amr bin Kharijah. Beliau adalah termasuk sahabat Nabi yang mulia juga. Amr bin Kharijah. Beliau mengatakan qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika khutbah di Mina, Rasulullah suatu waktu pernah khutbah lagi cerita. Jadi ceritanya Sayyidina Amr bin Kharijah lagi menyampaikan berita bahwasanya dulu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah di Mina. Kalau khutbahnya di Mina berarti lagi ngapain deh? Lagi ibadah haji. Mudah-mudahan yang
belum haji bisa segera diberangkatkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Yang udah pernah biar bisa berangkat lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Khutbah di Mina. Ini Mina ini diibaratkan sama ulama seperti rahimnya seorang ibu. Mina ini diibaratkan seperti rahim seorang ibu. Kenapa itu? Sebab berapapun jumlahnya jamaah haji muat di daerah Mina, sama seperti rahimnya bayi. Itu mau bayinya kecil, mau bayinya 2 kilo 2 kilo setengah, 3 kilo setengah, bahkan lebih dari itu bayi muat di rahimnya seorang ibu, elastis. Nah ini Mina begitu juga, berapapun jumlah jamaah haji dari manapun datangnya di daerah Mina muat, masih sempat muat. Ini Nabi ketika itu khutbah di Mina. Nah, seorang yang khutbah di Mina biasanya khutbahnya terkait tentang sesuatu yang halal, sesuatu yang haram, terkait tentang tata cara ibadah haji, terkait tentang rukun haji, hukum-hukum haji dan lain sebagainya. Nabi pun bicara tentang itu. Nabi bicara tentang haji, halal, haram dan lain sebagainya. Nah, itu memang seorang dai, seorang yang menyampaikan dakwahnya, seorang penceramah harus menyampaikan ceramahnya sesuai dengan momentumnya, sesuai munasib dengan munasabahnya, sesuai dengan momennya. Ketika momennya lagi perayaan Maulid Nabi, cerita tentang kelahiran Nabi, cerita tentang sifat Nabi, akhlaknya Nabi, hal-hal yang terkait dengan Nabi. Ketika acara Isra dan Mi'raj, ceramah tentang perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi. Ketika acara pernikahan, ceramah tentang pernikahan. Ketika acara kematian, cerita tentang kematian. Jangan dibolak-balik. Acara Maulid cerita kematian. Acara pernikahan ngomongin kematian. Akhirnya pengantinnya nggak semangat. Pengantin semangat diceritain kematian, akhirnya nggak semangat lagi. Akhirnya mau ibadah aja, nggak mau nikah aja. Apalagi acara-acara Islami, Maulid, Isra Mi'raj, bicara urusan politik, bicara ngomongin orang, begitu, bicarain orang terkait, mau itu orang terpandang ataupun orang bukan terpandang, mau itu artis, mau itu orang yang sesat segala macam, itu tidak sepatutnya disampaikan di dalam ceramahnya seseorang. Alhamdulillah kita punya guru-guru seluruhnya, ketika mereka menyampaikan dakwahnya nggak pernah menyebut satu orang pun, atau bahkan menyebut seseorang yang walaupun orang itu berbuat salah, nggak pernah menyebut orang tersebut. Ini fulan melakukan dosa ini, atau ini fulan ajarannya sesat, ini fulan, nggak pernah menyebut satu orang. Nggak pernah menyebut satu orang pun di dalam setiap dakwahnya. Alhamdulillah. Sehingga kita punya panutan, kita punya barometer, punya patokan. Sehingga kita ketika menyampaikan juga jangan sampai keluar dari kita punya guru juga. Jangan sampai kita ngomongin orang, jangan sampai jelek-jelekin orang, jangan sampai bicara politik, jangan sampai bicara urusan dunia dan lain sebagainya. Apalagi sampai
bicara hal-hal yang konyol, yang tidak pantas begitu, yang pornografi dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita punya panutan, sehingga ketika kita bicara ngawur sedikit, kita langsung sadar, oh ini salah, yang kita sampaikan tidak sesuai dengan yang diajarkan kita punya guru. Alhamdulillah ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad khutbahnya sesuai dengan momentumnya. Terus Nabi juga sampaikan kepada sahabatnya ketika menyampaikan penyampaian atau menyampaikan ucapan perkataan, disampaikan ala qadri ugulihim, sesuai kadar kemampuan nangkep orang yang mendengarkan, begitu. Jadi ketika kita bicara di kalangan orang-orang yang awam, tidak, kita ngomongnya nggak ketinggian, nggak ketinggian. Kalau ketinggian juga bahasanya bagus, indah, tapi nggak nangkep, begitu. Nggak ada yang nangkap, sehingga percuma. Nah, ini Nabi Sayyidina Amr bin Kharijah cerita, Nabi lagi khutbah di Mina, wa huwa ala rahilatihi, sedangkan Nabi khutbahnya berada di atas tunggangannya, berada di atas kendaraannya. Kendaraannya apa itu? Unta. Di atas unta. Nabi khutbahnya di atas unta. Apa namanya? Nabi khutbahnya di atas unta. Ini juga menunjukkan dianjurkannya, disyariatkannya, disunahkannya ketika khutbah di Mina, khutbahnya tuh sang khatib dirinya di tempat yang lebih tinggi dari para pendengarnya. Jadi khutbahnya tempatnya tinggi, agak tinggian. Selain biar kelihatan untuk seluruh jamaahnya, biar kelihatan juga itu sesuai dengan cara khutbahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sunnahnya semacam itu, sehingga ketika khutbah Jumat meniru Nabi. Nabi Jumat khutbahnya di mana? Di atas pertama batang korma, di atas batang korma. Terus karena jamaah semakin banyak, ada sahabat yang bikinin mimbar baru, lebih tinggi, lebih bagus. Khutbah Nabi di atas mimbar yang baru, diletakkan di samping mimbar yang lama. Di tengah-tengah khutbah terdengar ada suara anak, suara seorang yang nangis. Nangisnya terseduh-seduh begitu. Sahabat heran, ini suara dari mana ini? Nabi pun mendengar suara tangis itu. Ternyata suara tangisan itu adalah tangisan dari batang pohon korma yang ditinggalkan, tidak dipakai lagi buat khutbahnya Nabi SAW. Sehingga Nabi samperin tuh batang korma. Nabi tanya, ma baluka tabkin, kenapa kamu kok nangis? Kalau bahasa kita cep, kenapa sih nangis, kenapa ini begitu? Akhirnya itu batang korma dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW bisa menjawab. Dia bilang, saya sedih karena engkau sekarang udah nggak pakai saya lagi. Saya merasa sedih karena Nabi jauh dari dia, dari itu batang korma, sedih. Sehingga apa yang Nabi katakan, kamu mau bersama aku di sini sekarang atau nanti di surga bersamaku. Sehingga setelah itu, singkat cerita, itu batang korma diam dan nggak ngeluarin suara lagi. Setelah dirayu oleh Nabi SAW, itu batang korma diam. Di batang korma yang kita anggap benda mati, begitu
rindunya kepada Nabi Muhammad SAW karena udah gak dijadikan pijakan khutbahnya Nabi Muhammad SAW. Begitu. Jadi sampai batang korma aja rindu. Batang korma banyak daripada hewan, daripada benda-benda yang kita anggap benda mati, yang merasa rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya ularnya yang ada di Goa Sur. Yang ada di Goa Sur yang menggigit kaki daripada tumit daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata itu ular pengen melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ular. Ular aja kangen sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau ular ular aja kangen, kita kira-kira kangen ke sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbahnya di kendaraannya. Dan namanya kendaraan itu adalah unta. Unta ini adalah hewan hidup. Ketika lagi ditunggangi Nabi, air liurnya lu'abuha yasilu ala katifi. Air liurnya itu mengalir di pundakku, kata Sayyidina Amr bin Kharijah. Tapi kejadian itu Nabi diam, tidak mengatakan apapun. Artinya apa? Artinya air liurnya hewan yang bisa dimakan. Hewan yang bisa dimakan itu adalah air liurnya suci. Bahkan bukan hanya air liurnya, apapun cairan yang keluar dari hewan tersebut dengan catatan bukan dari dua kemaluannya dan juga bukan berbentuk darah atau nanah dan lain sebagainya yang dianggap najis, maka semua itu adalah suci. Air liurnya, terus apa lagi? Keringatnya, otak keringetan kita pegang itu keringatnya tidak najis. Terus lagi apanya? Ingusnya, mau pegang ingusnya otak? Ingusnya mau nggak ingusnya? Kalau ingusnya sapi mau dipegang? Ada yang pernah pegang ingusnya sapi apa belum? Ingusnya nggak doyan, tapi cingurnya doyan. Tahu cingur? Di Jawa-Jawa tahu deh. Cingur, hidungnya sapi. Pernah makan? Kalau belum pernah datang ke Jawa Timur. Di sana ada namanya rujak cingur. Enak, cuman hidungnya sapi. Enak kayak kikil begitu. Kayak kikil, cuman jangan dibayangin. Kalau dibayangin nggak ketelan akhirnya. Dibayangin nggak ketelan. Bayangin tuh hidungnya sapi mandep kita coba tuh. Kita lagi makan dihadapin sama hidung sapi. Namanya rujak cingur. Pakai petis, rujak cingur pakai petis, warnanya jadi agak coklat hitam. Jadi hijau army begitu. Hijau hitam begitu warnanya. Hijaunya bukan ingusnya sapi itu. Hijaunya kacangnya, bumbu kacangnya. Nah, jadi dari sini air liur binatang yang bisa dimakan suci. Air liurnya kambing, sapi, atau ayam ilar misalnya. Terus lagi dari sini menunjukkan ikrarnya Nabi. Kita tahu kan ikrarnya Nabi atau takrirnya Nabi, diamnya Nabi kepada satu kejadian itu kan menjadi satu hukum yang membolehkan berarti. Yang kita tahu kan apa ya? Biawak
Kita tahu tuh sahabat makan biawak biasanya kalau udah ngomongin takrir, ngomongin ikrarnya Nabi, diamnya Nabi, contohnya adalah sahabat makan biawak. Ada lagi ini contohnya, air liur yang jatuh ke pundak sahabat didiamkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Air liur, termasuk air liurnya orang kita ini najis sampai enggak? Hah? Najis sampai enggak? Misalnya kok siapa yang gini? Hah? Lagi jalan ngomongnya muncrat deh. Lagi lari pagi berempat, lagi ngobrol, lagi gosipin orang seru. Udah muncrat di muka basah di becek. Kenal ya tuh ludahnya kira-kira najis sampai enggak tuh? Hah? Ludahnya najis sampai enggak? Enggak kali, cuma jember. Jadi air liurnya kita, air liurnya manusia itu suci selama tidak bercampur dengan air liur dengan yang lainnya, nggak campur sampai darah. Misalnya berdarah, kalau ada darahnya najis. Suci ketika kecuali satu keadaan jadi najis. Air liur kita jadi najis satu keadaan. Tadi itu salah satunya kena campuran najis. Yang kedua adalah air liur yang keluar dari maidah, keluar dari perut. Kapan itu? Tidur tanpa bantal. Kalau tidur nggak pakai bantal, kepalanya lebih rendah dari perutnya atau sejajar, gilar dan tuh pipinya basah sampai kuping banjir. Ya kan? Orang kalau capek kan gitu, pakai lagi kayak nggak pernah gilar aja. Itu iler yang semacam itu baru najis. Iler yang semacam itu baru najis. Tapi kalau pakai bantal, kepalanya tinggi, nah itu ilernya nggak langsung dari perut, walaupun asalnya emang dari dalam kan, itu dianggap suci, suci. Jadi kalau iler tanpa bantal dia tidur, nah itu baru najis. Selain itu nggak najis. Diludahin orang misalnya atau ludahnya puncrat kalau ngomong itu nggak najis, cuma jorok aja begitu. Dan satu lagi iler nggak boleh kita memakan atau meminum liurnya orang lain. Nggak boleh minum. Lagi siapa yang mau minum liurnya orang ya? Liurnya orang misalnya ada kecuali air liur min halilatihi, kecuali dari air liur suaminya atau istrinya. Begitu, suaminya atau istrinya. Kalau sengaja minum air liur orang nggak boleh dikumpulin begitu. Terus ada lagi satu pengecualian, kecuali ditabarruk, kecuali untuk mengambil barokah. Dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad beberapa kali memberikan ludahnya kepada sumur, sehingga sumurnya menjadi banyak airnya. Terus mendoakan kepada seseorang. Matanya Sayyidina Ali ketika mau perang apa itu? Perang Khaybar kalau nggak salah. Perang Khaybar itu matanya Sayyidina Ali sakit mata yang parah, sehingga diusap di ludah oleh Nabi SAW, matanya sembuh kembali. Sembuh kembali. Jadi itu dia, air liur binatang itu suci. Air liur binatang yang boleh dimakan. Kalau air liur binatang yang nggak boleh dimakan, itu beda lagi. Apalagi anjing, babi, jelas semua yang cair dari dirinya itu najis. Sampai di sini kalau ada yang mau bertanya silahkan. Saya mau nanya Ustaz. Boleh. Ini kan saya punya ponakan. Jadi Ya. dia lulutnya sama saya. Jadi saya kan waktu itu saya sebenarnya kan Gina tuh dipelungin gitu, Gina kan dia namanya Gina kan
bau ya. Heeh. Saya jadinya nggak berapa terus. Waktu ngadep sini, jadi saya ikut kemana-mana, jadi nggak pengen makan karena dia mulutnya sama saya gitu, maunya sama saya. Itu, ini ginal tuh udah pada basah nih, baju saya kan kerudungan tipis kan kalau kena gituan bau ya. Itu ada ponakan saya, jadi mulutnya sama saya. Itu maksudnya yang ditanya ilernya najis apa enggak gitu? Iya. Iya. Akhirnya sampai basah di pipi, ini ya di kurungan. Iya, kalau sekiranya tidurnya sama maidahnya itu sama perutnya itu rata, maka atau lebih tinggi perutnya daripada kepalanya, apa namanya, ilernya itu najis. Tapi kalau lagi gendong, otomatis kepalanya lebih tinggi. Kadang-kadang lagi gendong juga dia bisa ngiler, kan begitu, bisa ngiler. Nah, ilernya itu berarti suci. Masalah baunya ya nggak ada urusan dah. Kalau baunya seperti minyak wangi dah namanya. Artinya itu kita ketika masuk waktu sholat boleh kita sholat dengan baju yang walaupun bau iler tapi bisa dipakai untuk sholat gitu, nggak najis, bajunya tidak mutanajis gitu, tidak mutanajis. Ada lagi yang mau nanya? Kalau mesin gimana Ustaz? Mesin kena baju. Ya. Nih, Kalau tetangganya ingus gitu. ingus tetangga. Iya, maksudnya kan mulut atau ini sama itu. Kalau ingus sama rumput sama nggak? Kan rumput tetangga lebih hijau, ingus tetangga lebih hijau kan? Kalau ingus apa namanya tadi bersin tuh ya, ingus bersin, kita dibersihin sama orang. Misalnya suami kita iseng atau istrinya iseng, muka kita dibersihin, kena air liurnya, kena saingus-ingusnya sama reak-reaknya kena ada tuh misalnya. Nah, kalau kayak begitu, apa namanya, mendingan mandi dulu dah karena bau bangke ntar mukanya. Jadi kalau kayak begitu, bersin, air liur, air ingus, reak, selama tidak bercampur dengan darah, dengan sesuatu yang najis, itu semuanya suci. Hanya menjijikan aja, cuma menjijikan aja, cuma suci, tetap suci, hanya menjijikan. Jadi nggak najis begitu, tidak jadi nggak najis. Satu lagi dah, ada. Gak ada nih, gak ada yang mau nanya lagi. Kalau dikumpulin ditelan, reaknya boleh enggak? Kalau bulan puasa, nelan ludah boleh, nelan ludah boleh, asalkan gak dikumpulin. Kalau dikumpulin, nggak boleh, batal puasanya. Biasanya kan anak kecil suka gitu tuh, kumpulin ludahnya banyak, ditelan banyak, telan. Kalau nggak dikumpulin, nggak batal ditelan. Terus nggak batal juga selama tidak bercampur dengan darah, tidak bercampur dengan zat yang lain, sisa makanan atau apa segala macam, nggak batal. Atau seandainya ketelan sedikit dari makanan, nggak disengaja, sedikit banget gitu, sedikit nggak sengaja ketelan, nggak batal, nggak apa-apa, begitu. Jadi air liur semacam itu, dibahas ludah doang nih hari. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan berkah kita kumpul duduk di sini, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah ijabah segala doa-doa kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya.
Jadi sebelum kita baca Fatihah ada maklumat sedikit, yaitu pengajian bulanan Majelis Miftahul Jannah yang akan dilaksanakan pada hari Ahad besok, hari Minggu tanggal 9 November 2025 Ba'da Isya, pengajian Asmaul Husna. Kita baca Asmaul Husna bareng sama Habib Ali Kuitang dan juga Habib Ahmad bin Novel bin Jindan, insyaallah. Begitu pada hari Ahad besok malam Senin, insyaallah kita bisa hadir, bisa ambil barokah, duduk bareng para habaib, cucu-cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian juga maklumat yang kedua, yaitu Maulid Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Majelis Miftahul Jannah sekaligus milan Majelis Miftahul Jannah yang ketujuh. Begitu. Kalau ada yang mau mentabarrukkan hartanya, mau ikut andil, bisa langsung hubungi saya atau hubungi Ustazah Aziza, mau ikut andil apapun. Terus lagi kalau ada keluarganya, saudaranya yang nggak di sini, yang jauh, yang dekat, yang mana aja, kalau mau akikah sekalian bisa juga. Jadi nanti bayinya dibawa ke sini biar doain sama habaib dan lain sebagainya. Jadi akikahnya serahin aja deh kambingnya biar kita masakin sekalian dibuat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kambingnya dimakan sama habaib, ntar sama kiai sama habaib seluruhnya. Insyaallah tambah barokah, insyaallah jadi berkah buat anaknya nantinya, insyaallah. Maulidnya tinggal beberapa hari lagi, mungkin tinggal 1 bulanan, tanggal 13 Desember mungkin mendekati. Mudah-mudahan lancar, juga mohon doa restunya biar lancar, biar nggak ada gangguan apapun juga. Terus kita baca surah Fatihah, kita niatkan buat keluarga kita, orang tua kita yang kurang sehat, diri kita juga yang hadir, barangkali ada penyakit yang ringan ataupun penyakit yang berat, khususnya Bapak Haji Mursyahid, Bapak Haji Sa'ari, dan seluruhnya dari keluarga kita yang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, Allah berikan sehat yang sempurna, afiat yang sempurna, kesembuhan yang sempurna. Ala hadhihi diyah bidiyatul syifa wa sihah wa tul umri bi ta'atillah ta'ati Rasulillah. Ala hadhihi diyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi. Kita berharap mudah-mudahan semua orang-orang yang ikut andil, para donatur seluruhnya, sabiqon walahikon yang lama ataupun yang baru, yang membantu ini majelis taklim, yang membantu ini yayasan seluruhnya, khususnya Ustaz Nur Hamdan, kita doakan semoga Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah gampangkan segala keinginannya, Allah ijabah segala doa-doanya, Allah jadikan keluarganya keluarga yang penuh dengan keberkahan, kehidupan yang penuh dengan keberkahan, Allah berkahkan harta bendanya, dan Allah jauhkan dari segala mara bahaya. Ala hadhihi diyah wa ala kulli diyah salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tutup pengajian ini dengan talqinu zikir. Semoga dengan talqinu zikir ini Allah pertebal keimanan kita, Allah perkokoh keislaman kita, Allah tidak cabut nyawa kita melainkan dalam keadaan husnul khatimah.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ومن ولد من المسلمين علينا ما هم فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. كلمة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا عليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبمن أنزلت عليه الفاتحة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم منا ولا معنا ولا من تبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بها سبحانه دعوهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.